Dahsyat, haleluya. Shalom, selamat pagi. Saya kalau bisa ketemu dengan jemaat, wajahnya sukacita, bisa menari, ya, bisa sukacita, itu suatu kebanggaan, tuh, saudara ya. Seperti seorang orang tua melihat cucunya bisa berjalan, ya, hanya berjalan jatuh bangun aja, sebagai orang tua pasti senang sekali rasanya, saudara ya. Sampai meninggalkan makan, meninggalkan semua kerjaan demi melihat cucunya bisa jalan, cucunya bisa jatuh bangun berjalan. Betul nggak? Ya kan? Sampai suaminya ditinggalin, semua ditinggalin demi lihat cucunya ingin berjalan. Betul? Demikian waktu kita menyembah, kesibukan Tuhan di surga ditinggalkan semuanya demi melihat anak-anak yang sedang menyembah, sujud di kaki Tuhan. Katakan yes. Yang bisa menarik perhatian Tuhan, yang bisa menarik perhatian Tuhan kepada kita hanya apa? Pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kita. Karena apa? Akan keluar seperti dupa yang harum. Saat Tuhan menghirup dupa yang harum, Tuhan fokus dengan seseorang itu. Katakan itu saya. Katakan itu saya. Amin. Seperti Anda kalau Anda sedang berjalan, tiba-tiba hidungmu mencium sesuatu yang menusuk di hidungmu. Sesuatu yang harum yang saudara itu menusuk hidungmu akan mencuri perhatianmu. Sepakat, saudara? Sepakat? Yang sepakat boleh angkat tanganmu. Demikian waktu Anda menyembah, saya sekali lagi tidak sedang mengajak Anda bernyanyi. Saya sedang tidak mengajak Anda untuk berkaraoke rohani. Tapi di pagi hari ini, kalau Anda masih bisa bernyanyi dengan suaramu. Kenapa, saudara? Bukan nyanyi dalam hati. Kenapa, saudara? Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Mungkin Anda bilang, kan saya bisa nyanyi dalam hati, Pak. Enggak. Semua harus diwujudkan dalam kenyataan, dalam wujud perbuatan. Kata amin. Amin. Saudara nggak bisa cuma bilang, aku mengasihi Tuhan kok, aku cinta Tuhan mati-matian kok, aku sungguh-sungguh mengasihi. Tetapi dalam perbuatanmu, antara perbuatan dengan statement kamu nggak sama. Namanya kamu gila. Betul nggak? Orang gila itu karena apa? Terjadi gila karena perbuatan dengan perkataan itu tidak sinkron. Betul nggak? Amin. Dan orang gila nggak mau dibilang gila karena dia nggak pernah merasa gila, maka dia asik ngomong-ngomong sendiri. Betul nggak? Haleluya. Katakan yes. Ya, orang gila nggak mau dibilang gila, maka dia asik dan dunia sendiri. Sama hari-hari ini banyak orang menjadi gila karena Pak ngomong nggak jelas, ngakunya cinta Tuhan, ngakunya cinta mati-matian, tapi kalau suruh menyembah, suruh memuji, baca firman, banyak gangguan. Amin. Banyak gangguan. Nah, kenapa saudara? Hari-hari saya bagikan firman Tuhan yang tema tentang siasat dan jebakan si jahat. Tadi malam kita KKR, saya sangat diberkati dengan satu statement di mana Tuhan melalui bibir lidahnya Pastor Bishop James Najo. Dia katakan tentang musik, tentang pujian penyembahan yang boleh ada di tim kita. Katakan amin. Sekali lagi saya bukan terkategori seorang penyanyi yang baik dengan suara yang terbaik. Bukan, saya nggak akan masuk kategori yang hal-hal yang demikian. Nggak masuk kategori. Tetapi ternyata dalam 1 Samuel pasal 16, Tuhan katakan, aku tidak lihat rupa, puji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tidak lihat bagus jeleknya suara Anda, tapi Tuhan lihat motivasi dan kesungguhan hatimu bernyanyi, menyembah Dia. Yang menjadi dupa yang harum, yang Tuhan cium menusuk hatinya Tuhan. Engkaulah orangnya satu-satunya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan atas penghargaan Tuhan atas kita. Amin. Ya, semalam waktu saya diurapi oleh hambanya, wow, saya berdoa, saya menangis, Tuhan terima kasih. Selama ini saya belajar terus tentang puji-pujian dan penyembahan. Tuhan hargai, Tuhan pakai bibir lidah hambamu dari jauh sana, dia katakan yang luar biasa. Amin. Haleluya, amin. Nah, saudara, waktu dulu kita bisa beribadah di gereja masing-masing, waktu kita bisa ibadah di gereja, tanpa sadar Anda nggak pernah konsentrasi ibadah di gedung gereja. Anda waktu ibadah, Anda asik main dengan handphone Anda main dengan WhatsApp Anda asik dengan lihat online yang ada di handphone Anda nggak pernah tenang di sebuah gedung gereja. Karena Tuhan tahu Anda nggak tenang di sebuah gedung gereja, makanya Tuhan kembalikan Anda ibadah di rumah. Betul nggak?
Ya, kalau Anda waktu di gedung gereja, Anda ibadah, Anda berpikir nanti habis ini mau makan apa ya? Waduh, nanti di rumah cucuku makan apa ya? Wah, semua berpikirnya ada di rumah. Fisik kamu ada di gedung gereja, tapi pikiran kamu melayang-layang ada di mana-mana. Makanya Tuhan merespon keputusan kamu. Kamu di gedung gereja gak tenang, udahlah mending kamu di rumah saja. Ya kan? Kamu di rumah aja, daripada kamu di gedung gereja, matamu fokus ke mimbar, tapi tanganmu sembunyi-sembunyi main sambil chatting-chattingan. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Semoga saya, oke, anggaplah saya yang berdusta. Anda nggak pernah melakukannya. Cukup saya yang pernah melakukannya. Haleluya, amin. Ya kan? Enggak sedikit, saudara. Enggak sedikit. Sepertinya pendeta di mimbar melihat Anda sedang buka handphone, buka Alkitab. Kadang enggak. Sudah bilang apa? Hai sayangku, kamu cantik di hari ini. Kamu belum mandi loh. Anakku, kamu belum gini-gini loh. Ternyata sepertinya dari mimbar saya melihat, wah ini anak-anak Tuhan sepertinya buka handphone sedang lihat Alkitab. Ternyata enggak. Sedang asik lihat khotbah yang lain. Di gedung gereja lihat yang lain. Makanya sekarang Tuhan respon, daripada kamu di gedung gereja bikin dosa, kamu kehilangan fokus, mendingan kamu ibadah di rumah saja. Nah, sudah ibadah di rumah saja, Anda masih komplain, Tuhan aku kangen loh, kumpul-kumpul di gedung gereja. Kamu aja kalau di gedung gereja ketemu sahabat-sahabat Anda tuh cuek kok. Anda cuma datang ke gereja, selesai ibadah pulang, buru-buru takut macet. Nah, sekarang kamu di rumah ibadah, kamu bilang kangen sama keluarga besar. Tapi waktu kamu di gedung gereja, kamu sampai di gereja, cuek, bebek. Halo. Betul? Betul? Sepakat? Ya kan? Sebelum doa berkat aja Anda sudah ngicir duluan. Takut nanti. Takut macet, nggak kebagian parkir, takut nanti keluar parkir susah. Ya kan? Nah, sekarang kamu sudah di rumah, dijawab doamu, sudah di rumah bersama keluarga, masih komplain. Katanya nggak asik kalau di rumah. Ya kenapa, saudara? Karena motivasi kamu ibadah ingin dilihat orang. Kalau kita mau jujur, saudara, Anda ibadah ingin dilihat orang. Tanpa sadar, Anda kebakar dalam pujian penyembahan bernyanyi, itu karena lihat ada orang kanan kirimu nyanyi lebih kenceng. Betul nggak? Kedua, karena punya rasa malu. Karena budaya orang Indonesia itu punya rasa malu. Nggak enak, kanan kiri kita nyanyi lebih kenceng, aku juga ikutan lebih kenceng. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Ya, makanya waktu kita ibadah di rumah, rasanya asing. Nggak bisa menyembah, nggak bisa memuji. Karena selama ini kebiasaan yang palsu. Ibadah yang palsu di gedung gereja. Bukan berarti semuanya palsu. Tapi dalam dunia kenyataan, antara asli dan palsu, lebih banyak yang palsu. Betul nggak? Dan sangat sulit membedakan yang asli dan KW1. Karena KW1 seperti asli tapi palsu, betul nggak? Makanya ada KW1 kualitas super, betul nggak? Saya rindu saudara jemaat di pagi hari, Anda bukan KW1 kualitas super, nggak mau. Anda sungguh-sungguh berkualitas, original, mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Makanya saudara, saya sedang tidak mengajak Anda berdandan, bercantik ria, tidak. Tidak. Tapi sebaliknya, waktu sebaiknya Anda ibadah, meskipun Anda di rumah masing-masing, Anda seperti saya loh, pakai baju yang cantik, pakai celana panjang, ya. Anda melayani atau tidak, karena Anda sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan itu ada di depanmu loh, kata amin. Katakan yes. Makanya saudara, saya sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, harus mengedukasi. Kenapa? Tidak mau keinginan sedikit pun kejahat, apapun pikir jahat saya nggak kepingin jemaat yang Tuhan percaya pada saya diusahakan secara seluruh karunia apa yang saya punya, memastikan Anda semua teredukasi dan masuk surga. Amin. Amin. Ini saudara, ya, ini saudara. Jadi sebuah kerinduan saya sebagai gembala sidang adalah mengedukasi. Siapa yang siap diedukasi? Ya, siapa yang siap untuk diajar? Karena
Kenapa saudara? Banyak di lapangan kita, kenyataannya banyak orang yang merasa dekat sama Tuhan. Saking dekatnya sama Tuhan, terlalu dekatnya malah makin kurang ajar. Serius. Memang Alkitab nggak mencatat Anda doa harus pakai baju, kemeja, dasi, lengan panjang. Tidak ada ayatnya. Mau pakai ditranslate pakai bahasa Ibrani manapun nggak ada itu Alkitab bahasa begitu. Tapi kan kita punya kesopanan, kata Namen. Kita punya yang namanya gini, waktu Anda ketemu dengan Pak Bupati atau Pak Gubernur, nggak mungkin dong Anda nggak sikat gigi, ngomong seenaknya. Betul nggak? Saya sepakat bahwa Tuhan itu di atas segala manusia, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya tempatkan Tuhan yang paling maha kudus, itu artinya bukan sekedar kudus pikiran kita, bukan sekedar kudus perbuatan kita, tapi semua itu terjadi dimulai dari hati, kata Namen. Sepakat? Kalau hatimu kudus, maka kamu akan suka hal-hal yang kudus. Bagaimanapun juga binatang tikus, mau dimandiin bagaimanapun tikus, tetap makanya bangkai, betul? Mau babi dimandiin bagaimanapun juga babi, habis dimandiin tetap kembali ke kubang yang sama, betul? Manusia punya hati nurani. Manusia punya namanya intelijen. Manusia punya pikiran seperti Allah berpikir, katakan amin. Makanya manusia adalah makhluk yang sempurna. Makanya manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Diciptakan bagaimana Allah menghembuskan napasnya, bagaimana tangan Allah yang membuat engkau sendiri dengan serupa dan segambar Allah. Binatang tidak diciptakan serupa dan segambar Allah. Tapi di hari-hari ini banyak manusia yang terjebak oleh si jahat, perbuatannya serendah seperti binatang. Anda boleh perhatikan kalau Anda punya yang cinta binatang, Anda bagaimana menggaunkan, mendandani binatang Anda dengan baju pakai macam-macam. Bahkan nggak sedikit uang dan Anda nggak pernah berpikir-pikir panjang untuk lebih mahal makanan binatang daripada manusia, betul? Binatang sakit sedikit aja kamu bingungnya, repot, nangis bombay sampai waduh luar biasa. Peti matinya binatang anjing aja lebih mahal daripada peti matinya manusia, betul nggak? Ya kan? Tapi buat Anda, buat Tuhan, kok mohon maaf sekali, lebih rendah daripada Anda memberikan persembahan kepada binatang Anda. Serius. Orang yang tinggal di kota-kota, ya, kalau Anda pergi ke mall, ya sebuah mall di Jakarta Barat, waduh, Anda lihat binatangnya sampai duduk di atas meja, semakan semeja dengan yang pemiliknya. Bahkan nggak sayang-sayang sampai dari bibir manusia ke bibir binatang itu berciuman, kasih makanan seperti ciuman manusia ke seseorang yang dikasihinya. Sepertinya nggak ada jarak gitu loh. Ini kenyataan. Saya sering lihat di mall di Jakarta Barat. Dengan dasar alibi bahwa aku memang hobi binatang. Tuhan nggak menyalahkan, dan saya nggak mau berdebat di situ. Tapi yang saya sayangkan adalah kenapa kecintaanmu dengan binatang kok melebihi kecintaanmu dengan Tuhan itu loh. Kamu sama Tuhan aja nggak pernah begitu loh. Nggak fair. Kalau bahasa kasar saya adalah licik gitu loh. Licik. Kita berdoa maunya dapat berkat yang terbaik. Kita mau dapat berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tapi kita nggak mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dengan dasar apa? Kan Tuhan nggak pernah nuntut. Tuhan kan apa adanya kita. Betul, Tuhan apa adanya. Tapi ada motivasi, ada menipu Tuhan. Betul? Tuhan tahu apa adanya kamu. Tuhan tahu kekurangan kamu. Tapi Tuhan nggak mau ditipu. Sepakat katakan yes. Amin. Ada anak rodi saya. Sebelum kita ibadah, dia telepon saya. Jadi, aku nanti sebelum ibadah, aku mau telepon Didi dulu ya, mau doa. Ya, ibadah offline di sebuah gedung gereja, saya tegur dia. Kamu harus pakai 2 masker. Di daerah kamu sudah benar-benar merah.
Kenapa gereja kamu masih berani bikin ibadah offline? Memang Tuhan itu luar biasa, tapi Tuhan juga beri peraturan pemerintah yang daripada Tuhan untuk kita taati. Ya itu Pak, gembalanya katanya nggak usah takut dengan COVID, nggak usah takut, toh juga mati hidup di tangan Tuhan. Saya bilang, itu gembalamu sableng, saya bilang. Betul, mati hidup di tangan Tuhan, itu sepakat. Tuhan yang tentukan. Tapi kalau sudah ngerti, bahkan jemaatnya banyak yang kena COVID, kenapa masih berani ada ibadah situ? Akhirnya saya bilang, nah, habis kamu melayani, langsung pulang, pakai double masker. Kok jadi takut sih sama COVID? Saya nggak takut sama COVID, tapi kan Tuhan bagi kita hikmat, betul nggak? Ingat kata Amsal, orang yang bijak itu orang pandai tidak malah kecemplung sekalian ke bencana kan, malah menghindari masalah, betul nggak? Itu orang yang bijak. Nah, terus kita lagi video call, loh, jadi kan ibadah online kok rapi banget, pakai ini, pakai itu. Karena saya pas dia telepon saya lagi pakai masker, lagi pakai macam-macam gitu kan. Kok Dedi kok rapi sekali? Emang Dedi mau fashion show kah? Kok pakai celana panjang? Kok pakai ini, pakai itu? Loh, kan Dedi kan bukan melayani buat manusia, bukan cari pujian manusia, tapi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Karena perbuatan terjadi itu baik gak baik dari hatimu loh. Hatimu yang kontrol, betul nggak? Yang sepakat angkat tanganmu. Amin. Kata yes. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang jebakan dan siasat iblis. Di pendahuluan saya sudah katakan bahwa tanpa sadar kita ini masuk dalam jebakan si jahat. Saudara, kalau Anda di dalam kehidupan nyata, biasanya seorang penipu itu pasti meyakinkan produknya itu yang terbaik, apalagi oknum-oknum bisnis investasi. Dia tunjukkan bukti-buktinya bahwa investasi ini baik dan bagus seperti kamu lihat, betul nggak? Apalagi adegan-adegan sulapan, adegan-adegan gabus, adegan-adegan pengobatan dukun. Anda akan ditunjukkan dengan bukti-bukti nyata bahwa saya dukun hebat yang bisa menyulap sakit apapun sembuh, betul nggak? Iblis itu paling jago untuk meyakinkan kita, meyakinkan dan membawa kita masuk dalam obrolan-obrolan yang meyakinkan. Saya katakan seperti seorang sales. Dia yakin bahwa kecap saya kecap nomor 1, nggak ada kecap nomor 2, betul? Ya kan? Nah, tanpa sadar, waktu saudara ngobrol sama iblis, Anda sedang melihat sesuatu, iblis membuat Anda konsentrasi. Sama-sama katakan, konsentrasi. Makanya hipnotis terjadi waktu Anda konsentrasi. Nah, kalau bicara konsentrasi, itu bicara adalah mata. Nah, dari semua penyebab-penyebab jatuhnya dosa akibat siasat si jahat, tanpa sadar matamu ini bisa membuat salah satu sumber daripada kejatuhan dosa. Ya, mata. Memang banyak alternatif lain. Mata bisa kategori penyebab, apalagi perkataan juga bisa. Nah, perkataan dengan mata ini terjadi di awal dosa, terjadi awal mula dosa manusia. Kalau Anda lihat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14, buka ayatnya. Multimedia. Karena Adam yang pertama dijadikan, ingat ya, Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ingat ini prosesnya bukan perempuan dulu, Adam dulu.
Ya, sekarang saya harus menjembatani antara perseteruan suami istri. Seringkali suami menyalahkan istri, perempuan oknum pertama kali yang bikin manusia jatuh dalam dosa. Enggak. Terus nanti pihak perempuan bilang Adam duluan yang bikin dosa pertama kali. Ini seperti perdebatan mana duluan, telur atau ayam. Coba Anda bisa jawab nggak? Duluan mana? Telur apa ayam? Mau didebatin bagaimana juga nggak akan selesai, nggak ada ujungnya, betul nggak? Tapi saya harus jembatani antara Adam dan Hawa. Amin. Jelas Alkitab bilang karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda. Alkitab mencatat bukan Adam yang tergoda. Nah, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Alkitab bilang ada kata-kata tergoda, bukan sengaja. Ya. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian baru Hawa. Lagi pula, bukan perempuan itulah yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda, yang jatuh ke dalam dosa. Makanya iblis selalu pakai kata-kata menggoda. Yang paham kata amin? Nah, apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang gencar-gencarnya saat ini, sedang bergelora. Tanpa sadar matamu hanya fokusnya ke banyak kematian terjadi. Hanya fokusnya kepada takut nanti nggak bisa makan, takut nggak bisa begini, takut. Mereka melihatnya, betul nggak? Karena frekuensinya lebih banyak melihat kenyataan daripada melihat firman Tuhan. Betul? Katakan amin. Katakan amin. Semakin Anda melihat kenyataan keadaan di dunia makin menyeramkan, iblis sedang bekerja, Anda fokusnya kepada ketakutan. Makanya banyak orang mati bukan karena COVID, tapi ketakutan karena matamu melihat salah fokus, gagal fokus. Kalau Anda lihat dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan. Apa saudara? Perkataan. Istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperingatkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, catat baik-baik. Artinya tanah sudah terkutuk. Sampai hari ini kutuk tanah belum dicabut sama Tuhan. Ya. Nah, bagaimana membuat tanah menjadi berkat? Siapa mau tahu rahasianya? Saya sengaja nggak buat PowerPoint-nya. Siapa mau tahu rahasia? Karena namanya rahasia nggak boleh dicatat. Betul nggak? Yang namanya rahasia nggak boleh dicatat. Lesan. Karena hanya orang-orang yang konsentrasi saja yang bisa paham. Saya ulangi. Ada dua kutuk yang terjadi akibat tergoda oleh si iblis. Yang pertama, kutuk bagi wanita adalah engkau melahirkan dengan jerih payahmu, kamu akan kesakitan. Betul? Makanya Tuhan peringatkan tidak boleh wanita ditidurin dulu, hamil duluan sebelum kamu diberkati. Kata amin. Jelas itu. Yang kedua, kutuk tanah. Kenapa tanah yang dikutuk? Kenapa nggak manusianya? Bagaimana mengubah tanah menjadi berkat? Nah, saudara, ini perhati baik-baik ya. Karena tanah terkutuk, maka hasil akan negatif. Betul? Hasil semua negatif. Nah, bagaimana harus bisa mengubah tanah yang kamu injak? Saya tanya, ada yang hidup di luar tanah? Yang tidak nginjak tanah? Ada. Orang mati. Saya tanya, di sini ada yang orang mati? Angkat tangan.
Nggak ada. Siapa yang injak tanah? Saya tanya, siapa yang injak tanah? Angkat tangan. Pak, Bapak salah. Saya nggak injak tanah, Pak. Saya injak keramik. Ya, keramik nempel di mana? Di tanah, betul? Ngomong gini, salam waras. Saya bukan makhluk gaib. Saya makhluk manusia, injak tanah. Amin. Makanya harus waras. Amin. Harus waras. Ya, dengan baik-baik. Karena sudah selalu menghasilkan negatif. Makanya tanah itu mencatat segala perbuatanmu. Tanah akan merespon setiap hal-hal yang negatif. Itu cepat terjadi. Amin. Ingat waktu darah siapa yang berteriak ke malaikat? Darah Kain atau darah Habel? Coba, darah siapa yang berteriak? Dia berteriak karena tanah melaporkan perbuatanmu. Nah, kalau perbuatanmu sehari-hari adalah perbuatan yang kudus, maka tanah pun akan mengembalikan responnya menjadi perbuatan yang kudus sesuai dengan perkataanmu. Katakan amin. Jadi simple, kalau Anda mau diberkati di rumahmu, ubah tanahmu, ubah perbuatanmu, perkataanmu selalu positif. Katakan amin. Katakan yes. Siapa mau di pagi hari ini? Nah, ini saudara, waktu kamu tidur, waktu kamu jalan, di mana engkau berada, kamu harus menciptakan ion-ion. Anda tahu nggak, ada mesin buatan manusia namanya penghasil ion yang plus. Ion itu nggak ada negatif, betul nggak? Ada lambang ion itu negatif? Nggak ada. Katanya manusia itu perlu ion-ion yang positif, betul nggak? Nggak ada produk namanya ion negatif, itu nggak ada, betul? Sepakat? Nah, buat apa beli mahal-mahal ion-ion positif? Kamu punya ion-ion positif. Kamu punya ion-ion positif yang dihasilkan beribu-ribu ion-ion positif melalui perkataanmu. Katakan amin. Amin. Ini saudara. Nah, kita kembali ke konteks tadi. Karena ini dua bab yang mau saya bagikan di hari juga. Ya, saya sudah rangkum dengan cepat khotbah pagi hari ini, dan saya berharap Roh Kudus pasti bekerja dengan luar biasa. Katakan amin. Saya harus membuat jemaat menyadari tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tanah terkutuk. Saya tadi jawab bilang ada dua penyebab dosa. Ya, akibat daripada tergoda melalui mata dan perkataan. Betul? Mata dan perkataan. Nanti bab perkataan akan saya bahas kupas habis di Morning Blessing. Ya. Nah, kita lihat penyebab tentang mata. Saya tanya, apakah Adam itu matanya buta? Matanya buta? Tidak. Adam dan Hawa diciptakan sempurna adanya. Tidak ada kebutaan. Bahkan tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Mereka sama-sama manusia pertama kali yang diciptakan sempurna dan tanpa dosa. Karena belum ada dosa awal. Ya, sebelum Adam dan Hawa belum ada manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya mereka tidak ada dosa. Kalau Adam dan Hawa dikategorikan teologi ada dosa, berarti Tuhan berdosa dong. Karena tidak ada pendosa sebelumnya. Belum ada. Tapi coba kita kembali di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat yang ke-17 tadi mana? Kejadian 3 ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataanmu, perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ya, mendengar perkataan ya. Perkataan. Oke, kita kembali ke 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 17.
Yuk, cepat. Kejadian 2 ayat 13. Multimedia, tolong perhatikan. Di 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. Nah, ini nih. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ingat ya, 14. Terus laki pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda. Nah, bicara tergoda itu bicara tentang apa? Biasanya memakai faktor unsur alamiah, itu mata. Betul? Mata. Anda bisa lihat seseorang itu cantik nggak cantik dari mata, betul? Sesuatu menarik nggak menarik dari mata. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau berapa buah itu, nanti kamu mati. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5. Ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6. Nah, kan? Yuk. Perempuan itu apa, saudara? Melihat. Nah, kan? Melihat bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Kelihatannya berarti apa? Melihat. Unsur dari melihat diproses oleh otak, rasa, melihat, kelihatannya bagus loh. Nah, jadi dosa dimulai dari kamu memberikan kesempatan ngobrol sama iblis. Makanya saya bilang kan, orang yang punya kepo tanpa sadar itu melanggar pada keluar daripada otoritas. Kamu jadi suka ngurusin yang bukan bagianmu. Pertanyaan yang bukan wilayah Anda, betul nggak? Ya kan? Itu Pak Presiden jangan-jangan Pak Presiden jangan-jangan punya 2 istri deh. Jangan-jangan Pak Presiden tuh gini deh. Karena gelagatnya begini-begini. Nah, itu bukan urusanmu. Amin. Amin. Ini Pak Pendeta nih jam tangannya baru nih. Jangan-jangan kemarin uang persepuluhan dia belikan jam tangan deh. Jangan-jangan ini kepo nih. Akhirnya iblis kasih bumbu. Kamu tanya sama pengerjanya, gembalamu kemarin Pak beli mobil baru, ini ya, pas belum naik ya. Wah, mantep ya. Ini ngobrolan jahat, saudara. Ya, tanpa sadar loh. Kenapa? Iblis akan membawa Anda ngobrol asik. Ini kan asik banget nih. Obrolan yang sangat asik nih. Antara iblis dengan Hawa kan? Asik kan? Dia ngomong, Allah kan berfirman. Tentulah Allah berfirman kan, jangan kamu makan, jangan kamu begini. Wah, tapi kamu tenang aja, kamu sekali-kali nggak akan mati. Tenang, betul nggak? Terbius dengan kepo-keponya iblis. Loh, saya tanya, iklan rokok asik nggak? Ada 3 permintaan. Asik kan? Betul? Apalagi iklan-iklan di TV kan asik-asik, menggoda. Saya pernah tergoda iklan, saudara. Barang yang murah, bentuknya asik. Kemarin baru saya tergoda, saya kan beli stand handphone itu yang buat tempat handphone bisa ditaruhkan. Tergoda, saudara, murah. Saya buka beli toko itu bisa sampai 2 ribuan. Ini di online cuma 90.000 udah plus ongkos kirim. Saya chat, barangnya bagus nggak? Bagus kan? Bagus. Oh, cepet loh, kirim pagi, siang sudah sampai.
Saya hitung-hitung daripada saya pergi ke toko, buang-buang duit, buang-buang bensin. Mendingan beli online. Sampai di rumah, saya pegang barangnya, antara gambar dengan barangnya nipu. Sekali saya goyangi putus, saudara. Luar biasa, men. Tertipu. Karena mata ini bisa menipu, kan? Banyak nggak? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Waktu awal percintaan, widih, aku punya lelaki, mantep loh Pak Thomas, mantep. Setelah menikah, aduh, isinya ulat semua. Halo, yang wanita, betul tertipu, ya kan? Ini. Nah, saya mau kupas dari sisi lain. Saya mau kupas firman Tuhan dan secara psikologi. Kenapa Adam bisa memberikan isyarat kepada Hawa dan tidak tegas? Karena Adam adalah orang tipe yang cuek. Saudara, pribadi yang dewasa bukan pribadi yang cuek, yang hanya memikirkan diri sendiri, yang hanya memikirkan kesenanganmu, perasaanmu sendiri. Itu pribadi yang cuek. Ya, pribadi yang nggak pernah open mind. Yang penting gue nggak ganggu lu jangan ganggu gue ya. Nah, orang yang tipe begini, itu adalah tipe-tipe Adam. Nanti rumah tanggamu pasti berantakan kalau kamu nikah sama laki-laki tipe-tipe begitu. Cuek. Kenapa ada laki-laki cuek? Kalau Adam wajar, karena Adam tidak ada figur langsung seperti bapak yang di dalam bumi dia. Tapi kalau bapakmu yang masih hidup, kakekmu, memberikan figur yang nggak baik dan kamu nggak takut Tuhan dan diubah paradigmanya, nggak lahir baru, nanti kamu berhasil jadi suami, kamu nggak berhasil jadi bapak yang baik. Makanya anakmu semua berantakan, istrimu berantakan. Amin. Pribadi yang dewasa bukan pribadi yang cuek. Bukan pribadi yang cuek seenaknya kamu. Ngomong seenaknya. Orang yang cuek dan pribadi yang cuek dan yang tidak dewasa dalam pelayanan jadi huru hara. Di rumah tangga jadi huru hara. Dimanapun dia jadi sumber huru hara. Karena cuek. Dia hanya memikirkan kesenanganku saja. Perasaan dia. Dia nggak mau tahu. Makanya kan coba, Anda perhatikan ya. Saya pernah tinggal di saya banyak menjumpai keluarga-keluarga. Papa mamanya sedang ulang tahun. Anaknya cuek aja. Cuek. Cuek aja. Cuek. Mamanya sakit, cuek. Yang penting kan aku kasih duit. Yang penting kan gue biayain rumah sakitnya. Padahal Tuhan gak pernah ngajarin sekedar kamu kasih duit. Ada lagunya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Penyertaan, kehadiran Tuhan, betul? Tuhan itu gak cuma kasih berkat loh. Tuhan itu pribadi yang bukan cuma tangannya yang datang loh, tapi pribadi dia yang hadir loh atas hidup saudara, kata Name. Tuhan bisa nggak tangannya panjang aja dari surga turun ke bumi, langsung comot-comot si jahat, comot-comot si setan, ditamparin setan, bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan hadir ke bumi loh. Tuhan seutuhnya loh, sebagai manusia dia hadir loh. Bukan cuma tangannya atau malaikat yang diperintahkan turun loh. Sepakat nggak? Benar-benar utuh. Ujung rambut sampai ujung kaki, dia tuh hadir. Dia hadir. Punya mata, punya tangan, punya kaki. Dia hadir di bumi ini. Untuk apa? Dia mau katakan, aku ini bukan pribadi seperti Adam yang cuek. Makanya waktu menyembuhkan Lazarus, dia hadir. Dia hadir. Amin. Nah, saudara pertanyaan gini. Kenapa kamu jadi pribadi yang cuek? Pertama kan ada kutuk keturunan. Ada kutuk perilaku daripada orang tuamu sebelumnya. Orang tuamu mungkin cuek. Suka-suka lu.
suka-sukamu. Apakah sekarang gaya hidup sekarang, hedonisme, membawa saudara menjadi pribadi yang cuek? Pribadi yang cuek. Hati-hati. Pribadi yang cuek tidak akan membuat Anda dewasa. Pribadi yang cuek ada membuat Anda nggak mau diganggu oleh siapapun. Anda nggak nyaman atas kehadiran orang lain. Makanya kalau Anda kerja, Anda pelayanan, Anda maunya seorang diri. Nggak pernah mau dengan orang lain. Karena Anda nggak pernah percaya sama orang lain. Ini saudara. Makanya sekarang istilah dunia orang cuek itu is cool. No! Cuek itu is not. Cuek is bad. Bukan cool. Cool itu kulkas, dingin. Haleluya. Amin. Ya. Kalau orang bilang orang cuek itu cool, keren, itu kurang waras. Makanya terjadi dosa. Coba kalau Adam nggak cuek. Hei Hawa, aku ini kenal firman, jangan dong, jangan kamu ngobrol sama itu. Makanya orang cuek nggak suka ngobrol. Mana? Makanya kalau perempuan perempuan suka ngobrol sama orang lain daripada sama dirimu, karena kamu pribadi yang cuek. Ingat, iblis ngajari yang penting kasih duit ke istri. No. Istri lebih penting, bukan duit. Bicara Adam dan Hawa juga bicara keluarga. Bukan sekedar kamu kasih duit, kamu kasih pelukan, tapi lebih dari itu, kata Namen. Di pandemi COVID-19 ini, ya, di pandemi COVID-19 ini, iblis sedang menguasai dunia, sedang merusak rumah tangga. Saya sudah sampaikan ya, jauh-jauh hari. Banyak keluarga yang hancur-hancuran di tahun ini. Kalau Anda nggak membina dengan benar rumah tanggamu. Serius. Ya, makanya banyak di TV-TV, di sinetron, istri sakit yang diperintahkan sopirnya. Ayo tuh, antarkan istrinya, antarkan istriku ke rumah sakit. Kenapa nggak kamu? Mentang-mentang kamu direktur. Kamu malu. Wibawamu jatuh. Tolong antar istrimu ke rumah sakit. Ya kan? Orang tuamu sakit, suruh pembantumu yang anterin. Kamu yang asik cari duit. Alasannya apa? Kan aku cari duit buat biaya rumah sakit. Iya. Tapi apakah dari pagi ke pagi kamu habis di situ? Jebakan iblis, saudara. Amin. Ini jebakan iblis. Makanya, saudara, waktu saya sakit ya di Kucing, saya sangat kaget tuh di Kucing tuh, Sarawak. Saya seharusnya masuk rumah sakit karena udah kebiasaan di Indonesia sedikit-dikit diinfus, betul nggak? Di Indonesia cuma diare pun diinfus, betul nggak? Ini di Indonesia loh ya. Di Kucing, awal saya datang ke Kucing, saya sangat kaget dengan dokter yang dulu. Saya bilang, dok, kok saya nggak diinfus, dok? Kok saya nggak masuk rumah sakit? Loh, why? Dia bilang. Karena saya nggak ngerti bahasa Mandarinnya orang-orang Sarawak, tapi susternya tahu bahasa Melayu, puji Tuhan. Saya tanya, sus, kenapa kok saya nggak diinfus, nggak masuk rumah sakit? Kamu masih bisa makan. Dia bilang, kamu masih bisa makan. Kamu di rumah sakit bukan makin sembuh, malah makin mati kamu di sini. Loh kenapa? Karena di rumah sakit kamu nggak bisa komunikasi, kamu nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kamu sudah mau is dead, sekarat, sudah levelnya ada level 3 dia bilang. Baru kamu masuk rumah sakit. Kalau kamu bisa makan, ya sudah kamu makan aja. Jauh lebih bagus daripada obat infus. Keren kan? Saya kaget tuh, kok beda ya? Papa saya operasi, saya lupa tuh operasi apa ya, papa saya waktu itu di Kucing, ya, ambil sesuatu, turun brok, usus, dijahit, pagi masuk, malam boleh pulang, saya bingung loh, kaget saya, masuk pagi, malam boleh pulang, kenapa saudara? Karena waktu ada komunikasi, mata melihat sesuatu yang baik, itu akan menyembuhkan saudara, kata Amin. Di rumah sakit, tagihan, tambah pusing.
Di rumah sakit lihatnya orang-orang mati terus ya. Bukan berarti Anda nggak boleh masuk rumah sakit, salah ya. Ada konteks-konteks tertentu Anda harus masuk rumah sakit. Kalau sudah di luar batas kemampuanmu. Katakan amin. Ini bicara mata ya. Oke, yuk kita kembali kepada PowerPoint yang sudah saya siapkan ya. Yes, ini gambar apa saudara? Mata. Semua bisa lihat ya? Abraham, oke ya? Bisa Pak. Oke, ini mata saudara ya. Ya, mata merupakan panca indera tubuh yang berfungsi untuk melihat. Apabila mata mengalami gangguan, maka penglihatan seseorang pun akan terganggu. Ya, mata juga aset yang sangat penting untuk dijaga, dilindungi dari kotoran, debu yang dapat mengganggu fungsi mata. Ya. Nah, ini mata ya. Nah, saudara, dosa itu bisa disebabkan akibatnya dimulai dari mata. Ya, nah nih dosa ya. Walaupun mata jasmani tidak buta fisik, namun mata rohani mereka terhalang karena tidak dapat melihat kebenaran sejati. Adanya Tuhan yang telah datang ke dunia dan memberikan nyawanya, sibuk mencari kebenaran kepentingan sendiri. Nah ini ya, sibuk. Nah ini fisik mata manusia saudara ya. Fisik mata manusia itu selalu terbatas, hanya sepasang pandangan sempit dan dibatasi oleh radius tertentu. Makanya hanya orang-orang indigo yang bisa menembus pandang atau ilmu-ilmu perdukunan. Manusia normal tidak bisa. Kecuali karunia. Karunia pun tidak on, itu pun on off. Nggak selalu lihat setan terus. Semua seizin maunya Tuhan. Ya, kalau indigo dan ilmu perdukunan itu bisa on terus, lihat terus. Ya, itu on terus. Kalau karunia nggak bisa. Karena karunia itu ada bosnya, itu Tuhan, semaunya Tuhan. Ya, itu bedanya. Nah, Lukas pasal 11 ayat 34 katakan, matamu, nah, adalah pelita tubuhmu yang mengkontrol semua tubuhmu. Ya kan, dikatakan jika matamu baik, ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, apa saudara? Gelaplah tubuhmu. Artinya apa? Jalan-jalannya kamu pun gelap. Semua gelap. Perkataanmu juga gelap. Betul nggak? Ya. Nah, Amsal 2:1-4 katakan, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah apa saudara? Dosa. Nah ya, di sini saudara ya, Anda bisa perhatiin ya. Yuk lanjut. Nah ini saya bikin lambang mata genit. Nih ya, mata salah satu yang membuat kita berdosa. Dan dosa itu kita lihat awal manusia jatuh dalam dosa adalah Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Nah, sekali lagi saudara ya, kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa?
Itu karena faktor yang pertama adalah Lucifer, ya. Anda lihat Lucifer itu adalah faktor utama. Yang pertama, Adam dan Hawa itu yang ketiga dan keempat. Jadi ada keprihakan Lucifer, si jahat dengan manusia, bukan Allah. Kalau keprihakan Allah dengan manusia, pasti keprihakan mereka, kesepakatan Allah dengan manusia mendatangkan keselamatan. Tapi keprihakan si jahat dengan manusia, kompromi, akan terjadi dosa. Lucifer, kalau dalam Yesaya 14 ayat 12, itu adalah bintang timur, putra fajar. Dialah yang menjadi penyebab utama manusia jatuh dalam dosa. Lucifer adalah makhluk yang mulia, malaikat yang mulia yang diciptakan oleh Allah, yang pada akhirnya terbuang oleh karena pemberontakan kepada Allah. Karena ingin menjadi sama derajatnya, dengan Allah. Makanya pemberontakan dan iri hati, hati-hati. Cuma sekecil, sebutir debu aja iri hati itu merusak seluruh pelayananmu. Ya, merusak seluruh pelayananmu. Yang paham katakan amin. Yang artinya ia menjadi setan, yang artinya sama menjadi musuh Allah dan manusia. Iblis yang diartikan juga pendusta adalah bapa segala dusta. Makanya kalau orang yang suka dusta itu meyakinkan sekali. Wah, dia kasih contoh-contoh yang meyakinkan, produknya palsu tapi ngomongnya asli. Wah, pasti iklannya bagus sekali, ternyata palsu. Ini saudara ya. Ya. Nah, yang kedua adalah ular. Oknum kedua yang menjadi jembatan, ya, jembatan yang dipakai si iblis untuk berbicara dengan manusia, yaitu ular. Yang dipakai adalah ular lambangnya, ya, binatang yang paling cerdik dan kena kutuk. Makanya ular kalau makan sesuatu itu bisa mengikuti besar kecilnya daripada yang dimakan, betul nggak? Artinya fleksibel. Ular itu fleksibel. Ya, makanya Anda itu harus fleksibel dengan Tuhan. Seperti ular itu loh, fleksibel ya. Bahkan apa saudara? Ia diciptakan oleh Tuhan bukan sengaja untuk menjadi iblis, tapi dipakai. Ya, dipakai. Dan ia menjadi pengantara antara setan yang licik untuk merusak kehidupan manusia yang kudus ini. Saya katakan, jangan izinkan saudara menjadi medianya si jahat, kata amin. Berapa perkataanmu? Ayolah, mulai hari ini, di tengah-tengah pandemi ini. Saya tahu sedang susah. Saya tahu keuangan lagi sulit. Saya tahu, Tuhan pun tahu. Tapi mari perkatakan yang baik, kata amin. Amin. Perkataan yang baik, ya. Yang ketiga Hawa, baru keempat Adam. Hawa adalah manusia kedua yang diciptakan oleh Allah. Ia diciptakan dari tulang rusuknya Adam, diciptakan untuk menjadi penolong, pendamping Adam untuk mengelola, menguasai dan menaklukkan serta memenuhi bumi. Tapi tetap yang melihat seharusnya Hawa ini tunduk kepada otoritasnya. Makanya kalau suami nggak taat dengan Tuhan, istrimu akan jadi pemberontak. Seperti Hawa. Karena Adam nggak taat dengan firman Tuhan, membuat istri anaknya jadi pemberontak. Makanya sampai hari ini, kita ini punya potensi untuk berbuat dosa. Punya potensi. Makanya harus dikontrol oleh firman Tuhan. Kata amin. Saya mengatakan, manusia punya potensi. Makanya harus taat. Taat itulah yang membuat potensi jadi makin hilang, kata amin. Ya? Paham saudara ya? Yuk kita lihat.
Ya, nih Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, kipul itu pohon menarik hati, ya, memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suami pun ikut makan. Nah, ini karena suaminya ada pribadi yang cuek, seenaknya dia. Makanya kalau kamu laki-laki pribadinya seenaknya, kalau ngomong seenaknya, pelayan seenaknya, semua serba seenaknya, kamu adalah contoh Adam yang kedua. Bisa nggak sebenarnya Adam bilang sama Hawa, jangan? Bisa loh. Karena kebiasaan cuek. Udahlah, nggak apa-apa lah. Udah, nggak apa-apa lah. Ini saudara. Ya. Akibatnya, kita memiliki mata, tetapi tidak dapat melihat terang dari Roh Kudus. Ini akibat pertama. Ya. Yang kedua, kita memiliki telinga, tetapi tidak dapat mendengar bisikan Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, kita memiliki hati, tetapi tidak dapat merasakan kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, ada pepatah saudara, ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, masuk melalui mata, masuk ke pikiran, terus turun ke hati. Dan kita baru mulai melangkah, melakukan semuanya apa yang mata dapatkan respon report. Ini suatu peringatan buat kita untuk hati-hati dengan mata kita. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan mata kita. Sekarang ya, dunia sedang dibawa fokus matanya kepada apa? Handphone. Makanya handphone RAM-nya makin tinggi, harga makin murah. 4K, bahkan sudah 5G, makin canggih untuk membuat main game itu nggak delay. Gambarnya semakin nyata. Ini saudara, ya, ini supaya apa? Kita tergoda, terpesona mata kita supaya melihat di televisi kita. Cara televisi dibuat Android, dibuat bisa pakai punya sistem, sehingga apa? Kita masuk dalam suatu jaringan iblis, ya. Yuk lanjut ya. Nih kita lihat ada berapa tokoh. Ini malah lebih lambat. Ada berapa tokoh Alkitab yang jatuh karena mata. Yang pertama adalah Daud. Saudara, Daud adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Jatuh ke dalam persinahan karena dia diizinkan iblis masuk melalui gerbang matanya. Ya, akhirnya iblis lihat apa? Daud melihat siapa? Jatuh karena dalam Betseba. Lalu dia mengaku dan bertobat, dipulihkan oleh Tuhan. Daud, ya, oleh karena mata. Kutuk keturunan yang sama. Itu yang kedua, setelah Daud ada Simson. Ada lagi Salomo. Simson jatuh dalam persinahan sampai 3 kali. Dan semua wanita-wanita yang Simson jatuh cinta adalah orang-orang Filistin. Dan seluruh akhir dari percintaannya semuanya membawa masalah. Dan pada waktu Simson jatuh cinta dengan wanita pertama Timna, wanita kedua adalah perempuan Sunda dari Gaza, juga Delila. Semua diawal dari mata. Ya. Hawa nafsu selalu dimulai dari mata. Makanya wanita kalau lagi ke mall jaga mata. Kalau wanita jatuhnya adalah apa? Di mall. Diskon. Ya bukan? Diskon. Yuk lanjut. Nah, pertanyaan ini, ada apa dengan golongan Farisi? Yesus pun
Kemudian mengatakan pada mereka, aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Loh, apa maksudnya kan? Yuk kita lihat. Lucunya, ini Anda perhatikan, orang-orang Farisi juga nggak sadar bahwa mata mereka adalah buta secara rohani. Mereka merasa bahwa mata rohani mereka paling tajam dan paling hebat, sehingga mereka masih bisa menantang Yesus setelah mendengar kata-kata Yesus. Ya. Yuk kita lihat tentang buta rohani. Membuat seseorang tidak bisa melihat apa rencana Tuhan dalam hidupnya dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidupnya. Itulah orang-orang yang buta rohaninya. Nah, hanya bisa melihat sebatas apa yang terlihat dan yang terlintas. Nah, ini adalah oknum-oknum, adalah orang-orang yang cuma Kristen agamawi. Hanya bisa melihat apa yang dilihat secara mata dan terlintas. Nggak bisa melihat rencana Tuhan lebih dalam. Makanya perbuatannya arogan. Ya, arogan. Seenaknya. Dikatakan saudara, Yesus kembali menegaskan, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kalau kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ya. Ini menunjukkan sebuah kebutaan rohani yang bisa menimpa siapa saja. Seperti hal yang mata jasmani, kita yang walaupun berfungsi, tetapi tidak serta-merta membuat kita mampu melihat segalanya. Mata rohani pun tetap buta, meskipun suara hati Tuhan sudah tertulis dengan jelas dalam buku Alkitab. Apalagi lewat khotbah-khotbah, sabda-sabda Kristus yang membawa pesan di kerajaan Allah. Secara langsung, Tuhan ingin mencelikan mata rohani kita, semua manusia akan bisa melihat kebenaran. Namun tidak semua orang bisa menerima kebenaran itu. Sebagian orang bertindak seperti orang Farisi, merasa paling alim, paling benar, paling kudus. Namun sesungguhnya mereka buta. Sebagian lagi seperti murid Tuhan Yesus yang merasa dirinya sudah aman, sehingga mereka menganggap mereka berhak menuduh dan menghakimi orang dengan gampang sekali. Ya. Yuk kita lihat di Perjanjian Lama. Musa mengutus 12 pengintai yang mewakili 12 suku Israel untuk mengamati keadaan, kediaman, penduduk, letak geografis, dan hasil bumi negeri Kanaan. Apa yang terjadi? Mereka hanya terfokus dengan apa yang terlihat oleh mata jasmani mereka. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, jangan fokus dengan apa yang sedang terjadi, tapi fokus dengan janji firman Tuhan. Katakan amin. Sama katakan, fokus dengan janji firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-19. Itu terjadi dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya. Berbeda dengan Joshua dan Kaleb yang melihat dengan mata rohani. Dikatakan apa saudara? Negeri yang kami lalui untuk dinilai ini adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawanya kepada kita untuk masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau COVID belum terjadi atas keluarga saya, artinya Tuhan sedang ada berkat yang saya nggak tahu sedang terjadi. Ada keselamatan tetap terjadi atas kehidupan saya. Kata amin. Ya.
Yesus akan membuat kita menembus batas mata rohani kita. Alkitab mencatat saat Yesus melihat segala sesuatunya, pasti Yesus sanggup membuat kita menembus batas mata manusia. Makanya saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jangan kau lihat dengan mata jasmanimu, lihatlah ada perkara ajaib terjadi atas hidup saudara. Kata amin. Ya. Yuk kita lihat sampai di sini. Saya mau bagikan beberapa tips untuk mengasah mata rohani kita. Siapa mau? Ya, siapa mau? Bagi yang mau aja sore ya. Bagi yang mau nih ya, siap-siap ya. Yang pertama, rajin berdoa. Rajin berdoa. Saya mengatakan rajin berdoa. Yang kedua, membaca firman Tuhan dengan teratur, bukan dengan semau kamu. Bukan seada waktu. Nggak bisa, harus teratur. Ya, harus teratur. Rajin berdoa, membaca firman Tuhan dengan teratur. Nggak bisa seenaknya kamu. Hidup ini, kalau mau dewasa, jangan jadi orang yang seenaknya. Ngomong seenaknya. Pelayanan seenaknya. Semua pokoknya seenaknya kamu. Orang tiba begini, pasti masuk neraka. Karena di dalam Tuhan, itu kata seenaknya, itu akan terkekang oleh namanya ketaatan. Nggak bisa. Amin. Nggak bisa. Mari belajar untuk tidak seenaknya. Sama katakan, jangan seenaknya. Karena apa? Seenaknya akan terkekang dengan aturan main dalam firman Tuhan. Bisa nggak sekarang Nuh diperintahkan bikin bahtera, Tuhan pakai kayu gofir, dia seenaknya pakai kayu lain, kayu jati kayak apa? Bisa nggak? Bisa. Tapi kan Tuhan sudah bikin aturan main, harus pakai kayu gofir, betul nggak? Ya kan? Bisa nggak Anda menjadi pelaku firman Tuhan seenaknya? Bisa. Yang penting kan doa, Pak Thomas. Yang penting kan baca firman Tuhan. Tapi kan gua maunya, saya maunya. Ini dia repot. Hidup belajar jangan saya maunya. Tapi Tuhan berkehendak. Tuhan maunya Tuhan. Kata Name. Ya. Ini saudara ya. Yang ketiga, pujian dan penyembahan. Kata amin. Belajar melihat dengan mata rohani, melalui membaca, merenungkan Alkitab, suka berdoa, dan setia beribadah, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kata amin. Katakan yes. Mari saudara. Hari-hari ini, lihatlah keadaan yang sedang terjadi dengan mata rohanimu. Supaya kamu bisa membedakan. Tetap ada kehendak Tuhan terjadi atas COVID-19. Kata amin. Boleh terjadi seizin Tuhan. Tapi saya percaya orang-orang yang melihat dengan mata rohani. Engkau percaya engkau dilindungi Tuhan. Janji-janji Tuhan terjadi atas perlindungan atas saudara. Katakan amin. Katakan yes. Mari yang percaya. Saya mengajak saudara untuk angkat tanganmu. Saudara, saya merasakan sekali ada seseorang, karena kau pernah terbentur kepalamu, ada sesuatu hal pernah ada benturan di kepalamu, membuat hari-hari ini kepalamu seperti ada rasa sakit. Sakit akibat kepalamu pernah terbentur. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Orapa kata karapa si kata karapa. Orapa kata karapa si kata karapa si kata karapa. Orapa kata karapa si kata karapa. Pegang kepalamu sekarang, pegang kepalamu sekarang, pegang kepalamu. Orapa si karapa si kata.
dan masuk dalam sisi kepala. Siapa yang wanita pernah pernah terjadi kasus KDRT sehingga kepalamu pernah dibenturkan, pernah dipukul, atau perempuan yang pernah sampai mengalami kepalamu disakiti oleh pasanganmu, boleh resen juga. Orapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa orapa kata. Termasuk juga bagi anak-anak yang pernah disakiti orang tua sampai dibenturkan, dipukul kepalanya. Yang pernah. Orapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikara para orapa kata karapa sikarapa kata karapa sikata karapa sikarapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Saat ini Bapa akan melihat tangan yang terangkat karena kepalanya pernah terbentur, disakiti dan terluka, kecelakaan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau pulihkan saat ini. Kau pulihkan saat ini. Kau pulihkan saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. 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 Terima. 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 Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan Tuhan saat ini. Mungkin karena itu kalau engkau suka lupa, sakit kepala, bahkan engkau suka merasa ada gangguan di kepalamu. Hamba perkatakan oleh firman-Mu, oleh bilur-bilur darah Yesus yang berkuasa, maka kamu menjadi sembuh, 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 pulih, sembuh dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya, saya mau berdoa secara khusus bagi wanita yang pernah mengalami penyiksaan suami. Tuhan katakan, Thomas, hari harus dipulihkan. Wanita yang pernah mengalami penyiksaan suami. Saya merasakan ada tinju di kepalamu. Ada wanita yang sempat kena sarung tinju, kena jadi tinju suamimu, untuk belajar tinju mungkin atas suami kamu. Ya, nanti Mami Diep akan berdoa untuk wanita khusus yang pernah kepalanya buat ajang tinju suaminya, atau mungkin Anda merasa tersakiti, ditampar suaminya, ya, ditampar suaminya. Mari, ini harus dilepaskan. Kalau enggak, nanti saudara, hidupmu akan terbawa oleh si jahat untuk mengingat terus. Nanti yang suami nanti, saya minta yang perempuan dulu.
Ya, yang jadi apa? Sansak ya, sansak suami. Ya, oke. Mari Mami Deb. Korala pakaya sikirala patakaya sikirala patakarala. Korala pakaya sikirala patakarala pakarala paka. Ripikutus sikirala pakara. Ibu-ibu, kamu harus mengampuni suamimu sungguh-sungguh. Itu mungkin merupakan satu sakit bagi kamu, satu peristiwa seperti itu. Tetapi Tuhan katakan kau harus mengampuni terlebih dahulu. Pengampunan, lepaskan pengampunan keluar dari dasar hatimu. Keluar dari dasar hatimu. Sehingga trauma-trauma itu hilang. Sehingga kepikiran kamu akan diubahkan oleh Tuhan. Orala pakaya sekirala patakaya sekirala patakara. Repekutus sikarala pakurula patakara. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami bawa ibu-ibu ini Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, yang mengalami trauma masa lalunya Tuhan, karena oleh kekerasan daripada suaminya Tuhan, sehingga Tuhan ada satu luka di dalam hatinya terlebih dahulu, dan ada luka di dalam kepalanya. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini, demi nama Tuhan Yesus, cabut setiap luka hati dari kepahitan kebenciannya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini aku cabut setiap saat ini kebencian, sakit hati atas suaminya, atas perlakuan yang dibuatnya, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Bapa, hamba mohon kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan Tuhan di dalam bagian kepala yang luka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus mengalir satu kuasa kesembuhan Tuhan, sehingga kepalanya nih Tuhan akan menjadi normal demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka ada yang mengalami Tuhan sakit kepalanya Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan sembuhkan, hari ini Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pemulihan, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saja tentang wanita. Sekarang sebaliknya, siapa yang wanita yang suka pukulin suami dulu? Kalau marah, Andalah yang suka jadi biang keroknya. Jujur, angkat tanganmu. Nanti Mami Deb akan putuskan ini. Perilaku yang demikian. Anda sendiri yang kayak laki-laki, main tampar, main pukul seenaknya. Ya, Mami Deb. Jujur, ya. Karena Anda tidak diciptakan wanita perkasa. Anda adalah wanita yang lemah lembut. Bukan yang seenaknya mentang-mentang wanita Anda main tonjok, Anda main tampar, nggak bisa. Karena Tuhan katakan, biarlah kasih yang lemah lembut. Ya. Masih ada lagi perempuan Superman yang di YouTube. Mari, malah pagi hari ini kita dapat pengakuan sama Tuhan Yesus. Ya. Korala pakaya syakarala patakaya sikirala pataka. Korala patakaya sikirala patakaya. Setiap ibu-ibu, setiap wanita, apa yang sudah engkau lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berfungsi sebagai wanita adalah sebagai penolong. Ya, sebagai penolong atas suami saudara. Oleh sebab itu, semua yang angkat tangan kamu minta ampun. Apa yang sudah kamu lakukan itu juga menyakitkan suamimu, sehingga hati suamimu itu terluka. Saudara, minta ampun, minta penguasaan diri sebagai seorang wanita. Engkau diciptakan menjadi wanita yang lemah lembut, wanita yang menyejukkan hati daripada suami. Siang hari ini kamu minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun. Dan saudara mulai berkata, aku mengasihi suamiku. Aku mau bertobat. Aku mau menjadi penolong bagi suamiku. Rapa kata syakara labaki naralabakuru lapataka. Rebekoto sekera lapaki lapataka. Rebekoto syakapakuru lapataka ya sekera lapakala. Rebekoto sikira lapakana matakara lapakuri lapataka.
Rebekoto syakarala pakurila karala. Bapa dalam surga, inilah kami Tuhan. Kami sebagai wanita di hadapan-Mu Tuhan. Kami sebagai istri Tuhan. Tuhan, kami belum berfungsi sebagai istri, sebagai penolong. Tuhan, ampuni Tuhan. Di dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Apabila ada satu kutuk yang pada saat ini ada dalam setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, aku patahkan, aku hancurkan setiap kutuk-kutuk dari nenek moyangnya, bahkan dari keluarga dan orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, aku tolak juga saat ini roh pada saat ini yang mungkin pada dulu sebagai anak-anak Tuhan di dalam kandungan dia mau digugurkan. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, lepaskan kutuk-kutuk itu Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut pada saat ini, aku cabut setiap kutuk-kutuk kekerasan di dalam nama Tuhan Yesus yang pernah terjadi dalam kehidupan pada masa lalunya Tuhan, sehingga kami menjadi istri, menjadi wanita Tuhan, wanita yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mengampuni Tuhan, kami mengampuni Tuhan suami-suami Tuhan, kami mengasihi suami-suami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa jamah Tuhan pada saat ini hati sebagai istri Tuhan, berikan hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berikan hati Tuhan ada dalam kehidupan setiap istri-istri ini Tuhan, sehingga setiap kami yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan Engkau biarlah Tuhan pada saat pulihkan dalam rumah tangganya, pulihkan kembali Tuhan, pulihkan Tuhan, sehingga suasana surga itu kok ada di keluarga mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kami percaya hari ini, pagi ini, siang hari ini Tuhan, terjadi keajaiban, terjadi mujizat, terjadi pertolongan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima itu, terima itu, terima itu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, selanjutnya. Sekarang bagi suami yang suka main pukul sama istri, dan bagi saudara yang terlibat dengan dosa perzinahan sejenis, boleh Anda raise hand yang suami suka pukul dengan suamimu, istrimu. Berarti ini laki-laki ya. Laki-laki dan termasuk yang sejenis, maupun perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Kita gabung aja. Oke, berarti kalau perempuan yang ke tangan berarti ini perempuan suka sama perempuan ya. Ya. Mari, yang pernah laki-laki memukul suami istrinya. Dan yang masih berlanjut sebelum ikut acara ini, Anda gampang sekali main tampar, main pukul istrimu. Boleh terbuka. Karena Tuhan bisa berhentikan itu, punya kebiasaan. Percaya, Tuhan sanggup memberhentikan. Bahkan mungkin kata-kata suami suka kata-kata ngutuki istri kamu. Ya. Jujur. Sekarang ini harus diputuskan supaya anakmu tidak berlanjut berbuat hal yang sama. Ya. Di YouTube masih ada. Di YouTube ada seorang laki-laki dan boleh terbuka. Mohon maaf, kalau saya digerakkan hati Tuhan, saya tahu betul nih. Memang gak gampang tuh sampai kata-kata. Ada yang sedang suami, engkau sedang tergoda dengan wanita lain. Baru tergoda. Itu udah awal daripada kejahatan akan dimulai. Saya yakin, saya tahu ada orangnya di sini. Kalau Anda siap untuk mengaku, baik. Seorang pria, engkau sudah tergoda. Usianya beda 2 tahun lebih muda daripada kamu. Tuhan katakan 2 tahun lebih muda.
Kalau Anda siap mau dilepaskan, boleh ikut raise hand, gabung dengan kategori yang sama ini. Anda sudah mulai agak sering chat sama wanita ini, nggak sengaja Anda kenal, akhirnya Anda mulai tergoda, sehingga kamu sudah mulai agak berkurang rasa cintamu sama istrimu. Berapa kata karapasi kata karapasi kata karapasi kata karapa. Siapa yang kategori terakhir boleh angkat jempolnya begini, angkat jari begini. Yang kategori terakhir yang saya katakan, kalau Anda belum siap buka kamera, Anda bisa chat dengan direct message kepada Abraham untuk disamarkan namanya, ya, untuk samarkan atau ke Pak Bakti. Saya tunggu, karena ini harus diputuskan di akhir zaman ini supaya anak-anakmu selamat. Amin, sepakat? Ya, sudah ada Abraham? Abraham? Belum, Pak. Oke ya, kita berdoa sekarang. Ini Pak Suni ini, apakah Anda sedang terlibat dengan sesama? Iya, Pak. Masih ada hubungannya? Sudah 3 tahun yang lalu saya pernah pacaran sesama jenis. Oke. Tapi kamu sudah Dia siap sering- untuk keluar ya? Dia sering siksa saya akhir-akhir 2019. Terus tiba-tiba saya menghilang kayak gitu, dia cari saya untuk bunuh saya. Saya laporin dia ke polisi di Singapura. Oh, kamu tinggal Singapura? Sekarang posisi di Singapura, Pak. Oh, kamu orang Indonesia? Saya orang TP, Kupang. Tapi kamu hidup dari dia nggak? Iya, saya pacaran sama dia, kami kurang lebih 5 tahun lah. Yang seriusnya itu 3 tahun. 3 Kami tahun. buat rumah di NTT untuk dia berperan sebagai laki-laki dan saya sebagai perempuan. Oke. Terus kamu makan hidup dari dia begitu? Enggak, itu sama-sama kan karena kami pun kerja sama-sama di sini juga, TKW. Tapi kamu pernah dipukul dan sakiti dia ya? Iya. Jadi pernah dipukulin, terus handphone saya diambil sama dia, nggak dikasih. Dia nggak izinin saya pakai HP karena ya banyak cemburu dia, nggak boleh chat sama laki-laki. Iya. Tapi kamu masih bisa suka sama laki-laki? Iya, sekarang masih suka sama laki-laki. Dia kan pakai susuk, Pak. Jadi yang waktu saya kena itu kan karena dia ngerokok, terus dia buang asap rokoknya ke saya kena. Iya, betul itu. Nah, Ibu sudah punya pasangan laki-laki sekarang? Sekarang belum punya. Nah, Ibu kalau sudah punya, lekas menikah saja, Bu. Iya, Kalau lekas menikah, punya anak, itu bisa sembuh, Bu. iya, makasih. Ya, jangan malu. Karena Tuhan juga nggak malu mengakui kamu kok. Iya, Karena Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Katakan amin. amin. Ya, Iya. oke, saya lepaskan. Terus lagi satu boleh, Pak? Ya, Boleh doakan saya ada roh-roh jahat atau kutuk keturunan dari saya sama adik saya. iya, nanti kita doa sekalian ya. Ya, Pak. Terus Ibu masih suka nyimpen sesuatu yang najis? Tidak ada. Sudah nggak ada? Iya, Pak. Semua sudah lepas ya. Dan ini yang laki-laki kategori yang suka main pukul sama pukul verbal, pukul fisik ya. Iya, Pak. Yang laki-laki ini, oke. Angkat tanganmu yang laki-laki sekarang. Ini ada meti lakor, apa ini? Ini apakah? Coba, meti lokor. Ibu Meti Logor, apakah Ibu tergolong dalam suka sesama jenis? Sudah, Bu? Tidak. Oh, oke. Terus, apa nih? Ibu resen untuk apa? Oke ya, kepala Oke. kategori ya. Berarti kepencet nih. Oke, sebentar. Saya mau tanya untuk Erwin. Erwin, coba Erwin.
Ora pakai Erwin boleh buka resen. Ya, Erwin sudah menikah? Belum, masih bujangan. Terus? Tangan saya tak bisa gerak habis kecelakaan 2019. Oke. Pensilnya lepas. Ya, tapi hari ini sekarang ini kategori doanya untuk yang beda, Pak. Nanti saya akan doa secara khusus, Pak ya. Setelah ini, Pak ya. Ya. Oke. Oke, semua angkat tangan sekarang yang laki-laki ini ya. Horapa kata karapa sikata karapa sikata karapa. Papa, Engkau lepaskan kutuk keturunan. Hamba lepaskan dalam nama Yesus. Hamba lepaskan dalam nama Yesus. 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 Tuhan pulihkan gambar dirinya sehingga dia menjadi suami yang baik, Bapa yang baik. Sehingga hati Bapa mengalir atasnya. Hati Bapa mengalir atasnya bila mana dia belum pernah melihat figur orang tua sebelumnya, tapi Yesus akan jadi figur yang terbaik dalam kehidupan. Amba berkatakan Yesus figur Bapa yang baik yang bisa kamu teladani, sehingga kamu bisa jadi Bapa yang baik, Bapa yang lemah lembut, Bapa yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku ada pribadi yang humanisme, kamu pribadi yang baik, pribadi yang penuh dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Mami Deb berdoa untuk yang Ibu Hagar. Shikarala patakaya shikarala. Ibu Hagar, engkau harus kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan akan membentuk pribadimu kembali. Tuhan akan memulihkan keadaanmu kembali. Maka Tuhan akan beri kamu hati yang baru dan hidupmu akan dipakai Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Pagi hari ini. Herapakotus sekirala pakurila patakaya. Repekotus syakarala patakarala pakaya sekirala patakaya. Tuhan, saat ini kami bawa Ibu Hagar sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus pada saat ini Tuhan, Engkau melihat kehidupannya Tuhan. Engkau melihat hatinya yang saat ini datang kepadamu Tuhan. Dengan satu penyesalan, satu pertobatan di dalam hidupnya. Untuk dia Tuhan Engkau benahi. Untuk dia Engkau ubah. Untuk dia ini Tuhan Engkau renovasi di dalam hati dan kepikiran dan jiwanya. Oleh sebab itu Tuhan, mari saat ini Allah Roh Kudus Engkau jamah dia. Engkau jamah dia, Engkau temui dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kutuk-kutuk Sodom dan Gomora, aku patahkan, anakku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi aku hancurkan setiap kutuk-kutuk yang ada dalam diri anakmu Hagar. Demi nama Tuhan Yesus, bakar Roh Kudus dari ujung rambut sampai telapak kaki. Biarlah kau kirim apimu, api Tuhan, untuk melepaskan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Trauma-trauma masa lalu aku cabut, aku patahkan, aku hancurkan. Kuasa darah Yesus saat ini mentahirkan. Dan hamba percaya Tuhan, hamba berdoa untuk Ibu Hagar pada siang hari ini. Tuhan, pulihkan dia Tuhan, beri hati yang baru Tuhan sebagai wanita Tuhan. Beri hati yang baru Tuhan, sehingga dia dapat hidup normal Tuhan. Mempunyai pasangan yaitu laki-laki. Tuhan, karena Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa untuk anakmu Hagar ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberi hati yang baru. Masa depan masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Orapa kata sekira lapakuri lapataka. Repekotos syaka patakara lapakaya. Repekotos syakara lapata. Terima kelepasan, dan terima hati yang baru daripada Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan itu, kami mau serahkan anakmu Hagar sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Engkau yang merakit kembali, Engkau yang saat ini merenov hati dan kepikirannya, sehingga menjadi wanita yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan.
Demi nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Cari Tuhan Amen. sungguh-sungguh ya Agar. Ibu Agar ya. Tuhan akan beri hati yang baru, selanjutnya. nanti kita kesaksian. Amin. Selanjutnya, bagi Anda yang sedang kena COVID, dan untuk Pak Erwin yang sedang kena COVID, Orapa kata karabasi kata karabasi kata karabasi kata karaba. Hamba berdoa saat ini Bapak, tangan terangkat yang sedang kena COVID Tuhan, juga untuk Pak Erwin yang tangannya sedang terluka, apapun sakitnya, apapun tangannya, juga bagi yang sedang kena COVID, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala reaksi akibat COVID aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. 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 Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus cucikan, darah Yesus sembuhkan sekarang. Amin. Pak Erwin Tuhan sembuhkan. Pak Erwin Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan tangannya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.